Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi yidni ilma wa riqani fahma. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Duha Masjid Abu Salam yang kami hormati, rahimakumullah. Puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkenan Allah pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa bersilaturahim, mendatangi, menghadiri majelis taklim tentunya dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Berikutnya salam serta selawat mudah-mudahan selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita semua. Bapak Ibu, mengingat waktu sudah terlambat 30 menit, mari kajian pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun yang akan memberikan kajian pagi hari ini beliau Ustadz Dr. Dian Berkah SHI MHI. Beliau adalah pengurus MTT PWR Muhammadiyah, juga dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya dan juga pengurus Majelis Ulama Indonesia wilayah Jawa Timur. Langsung saja kepada Ustadz Dian Berkah, waktu dan tempat kami persilahkan. 45 menit kajian, nanti 15 menit tanya jawab atau diskusi. Monggo Ustadz. Saya mulai Bapak Ibu sekalian ya, Pak Rinto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd. Yang saya hormati para orang tua saya, ibu saya yang hadir, ada adik-adik saya, mas-mas saya yang juga hadir. Sama-sama kita berdoa semoga kajian pagi ini menjadi bagian dari amal saleh kita bersama. Ya, buat kami yang memberikan pengajian dan seluruhnya Bapak Ibu yang hadir, juga kita sama-sama sambung ilmu yang bermanfaat. Kata Nabi, ada 3 perkara nanti yang tidak akan putus ketika kita sudah meninggal dunia. Salah satunya adalah ilmun yantafa'u bihi. Jadi ilmu yang bermanfaat. Insyaallah yang kita kaji pada pagi hari ini, bagaimana kita mengkaji hukum yang memang diperintah oleh Allah untuk kita semua, yang dikenal dengan hukum waris Islam, atau kita kenal dengan faraid, atau kita kenal dengan ilmu mawaris. Izinkan saya Bapak Ibu sekalian untuk menambahkan dari sisi ekonomi Islam, untuk memposisikan betapa pentingnya ilmu ini. Selama ini kita mengkaji waris itu sebatas hukum. Bahkan banyak di antara kita tidak mengamalkan hukum waris ini. Dan izinkan juga saya nanti menggunakan pendekatan dengan fikih zinayah atau hukum pidana dalam Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hukum pidana Islam atau fikih zinayah, hukum waris ini masuk pada posisinya adalah hudud. Ketentuan-ketentuan yang sifatnya hukum, yang tentu wajib kita lakukan. Tapi sayang kita tidak pernah banyak memahami fikih zinayah ini, sehingga cenderung kita anggap
Kan hukum kita hukum positif. Kalau hukum Islam kita anggap ini kan tidak ada sanksi, sehingga banyak di antara kita, Bapak Ibu, ya sudahlah, nggak apa-apa nggak dibagi menurut waris Islam. Ya sudahlah, nggak apa-apa, yang penting musyawarah kita ridho. Ridhonya Bapak Ibu itu sekedar ridho-ridhoan. Saya beritahu, kalau saya sudah bagi waris, saya sepanjang 15 tahun mendirikan lembaga waris center. Hampir setiap hari saya menemukan dan saya membantu orang bagi waris, Bapak sekalian. Kalau sudah saya hitungkan, sebentar Bapak ikhlas, oke sekarang saya hitungkan, ini ada 2 miliar, ikhlas nggak Bapak? Sebentar dulu lah Ustaz, kalau 2 miliar. Maka Bapak sekalian, dalam kajian waris, kalau kita rujuk nanti dalam surah An-Nisa ayat 7, kata Allah, qala minhu aw qasura, sedikit maupun banyak, berikan itu kepada ahli waris yang mereka berhak. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ulama-ulama kita mendudukan hukum waris ini fardu, dia wajib. Walaupun ada nanti ulama kita yang mendudukan fardunya fardu kifayah. Dan saya paham betul kenapa. Karena saya praktisi waris, kenapa terjadi fardu kifayah oleh ulama ini? Karena banyak di antara kita dalam keluarga cenderung yang mengerti waris itu terkadang satu anaknya saja. Bahkan terkadang anak yang paling kecil yang ngerti waris. Kadang dia malu-malu kalau ingin bagi waris. Ngapunten Ustaz, saya ini cuma anak yang paling kecil Ustaz. Kadang saya minta mau ngumpulin kakak aja udah nyemprit duluan. Dia marah-marah Ustaz. Kadang yang ngerti bukan anak-anak dari si mayit, tapi siapa? Menantu kadang. Itu yang terjadi, dan Bapak Ibu harus belajar dari itu. Alhamdulillah, dengan izin Allah, Bapak sekalian, dengan ilmu ekonomi yang saya dalami dan saya pelajari, saya alumni Doktor Ekonomi Islam UNER, dengan susah payah saya ambil S3. Setelah saya mempelajari ilmu banyak di Sunan Ampel dan saya lihat dosen-dosen saya kira beliau pakar hukum Islam tapi tidak pakar ekonomi. Saya masuk kandang macan di UNER, Pak. Orang yang ahli dalam bidang hukum Islam, saya coba geser dikit keilmuannya, saya dalami ekonomi Islam. Alhamdulillah saya lulus dengan mengembangkan ilmu waris. Dan saya kembangkan ilmu waris, dan alhamdulillah saya kira dengan izin Allah yang berbicara waris ini dikembangkan baru saya sendiri sebagai seorang muslim yang memang fokus dalam bidang akademik, dan fokus guru besar saya memang dalam bidang hukum kewarisan Islam. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana harta waris yang ditinggalkan oleh orang tua yang kemudian diberikan kepada ahli waris kemudian tidak habis begitu saja. Gimana caranya kita mikir nih, waris ini bukan sekedar menghabiskan harta. Maka saya kembangkan konsepnya. Bapak Ibu, ketika orang tua kita meninggal dunia, berarti harta ini milik siapa? Ya, milik si mayit. Milik si mayit dulu. Hati-hati kalau Bapak Ibu nanti membagi waris, harus dipastikan harta ini benar-benar milik si mayit. Banyak pemahaman yang kurang karena mungkin ustadz-ustadz ini bukan menjadi praktisi waris dan tidak bisa juga memverifikasi. Ketika ada seorang suami meninggal dunia, tiba-tiba langsung dianggap semuanya milik suami. Bapak Ibu harus ngerti dulu, yang namanya harta waris itu adalah harta yang memang benar-benar menjadi milik si mayit. Nah, ketika ini milik si mayit, contoh orang tua kita,
Ketika mereka meninggal dunia, contoh ayah kita, oke, udah ini miliknya ayah kita, sudah kita verifikasi mana milik ibu, ini milik ayah, kita sudah tentukan, dah ini milik ayah kita. Yang tadinya ini milik orang tua kita, yaitu bapak kita, kemudian ketika beliau meninggal, maka menjadi milik siapa? Ahli waris. Ada siapa di situ? Ada istri, ada ibunya, ibu kita. Ada siapa? Ada anaknya. Kalau ada anak laki-laki, tidak mengikutkan saudara kandung si mayit. Tapi kalau ada anak perempuan, kita ikutkan dia sebagai asobah. Itu bukan bagi-bagi, tapi kepemilikannya. Oleh karena itu, kepemilikan kita jaga. Makanya Bapak Ibu, alhamdulillah, saya dengan izin Allah, saya juga praktisi bisnis. Di samping saya di kampus, memang secara akademik saya mengabdikan ilmu di situ. Saya juga praktisi bisnis. Saya pengawas syariah di bank, saya pengawas syariah di rumah sakit, saya pengawas syariah di lembaga zakat. Baik bicara uang komersil, baik bicara uang sosial, saya sangat paham dan saya praktisi di situ. Termasuk waris itu. Sehingga saya kembangkan bagaimana waris itu yang sifatnya adalah turun-temurun, bisa berkelanjutan, miliknya milik ahli waris, yang saya gunakan bahasa Inggris untuk kampanye di dunia global, Sustainable Islamic Family Finance. Mampukah kita ketika nanti harta waris peninggalan bapak kita menjadi harta keluarga yang islami yang berkelanjutan sampai hari kiamat, harta ini enggak habis. Ini PR. Kebanyakan kita kalau sudah bagi-bagi waris, di samping berantem dan konflik, hartanya habis. Makanya secara data penelitian, kalau kita lihat sekarang, orang paling kuat Pak, itu mentok di generasi anaknya itu. Cucunya sudah mulai. Sementara kita, anak-anak kita, kalau dia butuh modal, ngakses ke perbankan belum tentu mampu. Alhamdulillah, ini alumni MHS juga Pak Rinto. Ini Pak Rinto ini walaupun senior, ini mahasiswa saya nih Pak Ibu. Saya bangga beliau ini senior, masih mau kuliah S2. Dan saya pesan Bapak Ibu, bisa memahami ilmunya Allah, itu butuh ilmu yang cukup kuat. Saya berharap ada Bapak Ibu yang hadirin doktor semua. Itu karena persoalan apa? Aduh, saya udah gak suka belajar, Ustaz. Capek kuliah. Hanya itu aja. Saya orang gak mampu, Ustaz. Aduh, Bapak Ibu, saya kuliah S1 beasiswa, S2 beasiswa, S3 beasiswa. Gak ada alasan gak mampu itu. Saya gak pinter, Ustaz. Rezeki itu di Allah. Yang penting berakhlak, berbakti pada kedua orang tua, belajarnya serius, kerja keras, banyak nangis sama Allah. Dia dakwah. Ini buat adik-adik saya yang hadir. Nangis kalau kita nggak bisa kuliah sampai S3. Pendidikan yang paling akhir. Itu pun Bapak Ibu, saya masih ambil certified internasional dalam bidang fikih and usul fikih, Quran and hadis, Islamic economic. Ini dalam 4 bulan ke depan saya sedang ambil certified internasional dalam bidang Islamic Health and Psychology. Bagaimana kesehatan Islam dan psikologi. Karena berbicara mental ini penting. Itu kalau kita bedah satu kitab saja. Nih Bapak Ibu nih, saya beri satu kitabnya buat rujukan kita. Ada kitab yang itu kalau hanya Pak Rito, kalau udah kuliah sama saya tak beberi kitab-kitabnya itu. Dan saya kasih cara. Nih kitabnya, baca halaman ini, itu fokus kita. Jadi walaupun kuliah kita di
swasta di Muhammadiyah Surabaya itu bisa kita buat benar-benar fokus dan referensinya betul-betul. Pak Rinto termasuk yang aktif nih walaupun senior Bapak Ibu. Presentasi beliau. Ini penting kalian ya. Nah, alhamdulillah dengan izin Allah dan kemarin juga praguru besar saya sudah disetujui. Kemudian saya mengembangkan ilmu itu. Alhamdulillah Bapak Ibu, akhirnya ini menjadi poin penting yang bisa dipakai. Nah, kemarin saya menemukan satu contoh dari satu tokoh peninggalan orang tuanya. Kemudian dia sampai juga dikatakan ini sama saudaranya. Kemudian dia mengembangkan sampai sekarang 22 tokoh besar yang dia bisa bagi keuntungan dari harta waris yang dikelola. Itu bisa sampai 2 miliar untuk ahli waris. Barulah tepuk tangan saudaranya. Sementara yang lain gak yakin. Betapa bahagianya Pak. Dia bisa menjadikan harta waris ini amanah, kemudian dia kelola, dia kembangkan. Ketika dulu orang tuanya dia berbagi, dia peduli kepada saudaranya, kepada masyarakat. Ketika dia sudah meninggal, hartanya dikelola secara baik, dia lanjutkan. Nah, itulah yang saya sebut sustainable, tradisinya berbaginya orang tua dilanjutkan oleh anak-anaknya. Itulah fungsi waladun sholihin, anak yang soleh. Bukan sekedar label, tapi ada fungsi itu, ada peran anak itu. Termasuk ini harta peninggalan orang tua kami Ustaz. Makanya Bapak Ibu, kalau kita mempelajari ilmu waris, Allah sampai kita meninggal dunia saja, Allah atur bagaimana kepemilikan harta itu secara benar, secara adil ditempatkan pada mereka-mereka yang berhak. Ini namanya Bapak Ibu, kita sedang belajar manajemen keuangan. Mulai kita nanti masih hidup sampai kita meninggal dunia. Ketika hidup ada apa? Nah, kita ada zakat, infak, sedekah, wakaf, ada hibah, ada wasiat. Nah, karena itu mudah-mudahan ini saya kira permulaan Pak Rito, karena mengkaji ilmu waris ini butuh tidak hanya satu pertemuan. Mohon izin Pak Ibu, bukan saya ingin diundang, bukan. Saya sudah cukup. Tapi saya ingin Bapak Ibu betul-betul mendalami ilmu ini. Dan saya tahu betul belum banyak orang-orang yang betul-betul mengerti waris Islam dan dia praktisi di situ. Ya Pak Ibu, nanti kita aturlah waktu yang paling tepat. Nanti kajiannya coba kita. Saya tuh kalau udah kajian begini Pak Rinto, ini beruntung nih, saya senang ustadznya ditunggu. Karena kadang-kadang ini ustadznya nunggu Pak. Jadi saya mohon maaf tadi terlambat itu karena memang ada 2 jadwal yang sama-sama mintanya cukup tolonglah ustadz gitu ya Pak. Nah, coba saya Pak Rinto, saya mundur 30 menit saja. Ya beliau nggak jawab, tapi saya yakin beliau paham. Ya. Saya mohon izin dan saya mohon maaf Ibu. Insya Allah di banyak tempat saya nggak pernah terlambat, tapi ini memang karena ada. Saya pun izin ke beliau duluan. Ya. Nah karena itu Pak Ibu, saya titip benar untuk diri kita semua, keluarga kita, mari kita betul-betul pelajari ilmu ini. Ya. Bahkan dari beberapa kasus-kasus yang betul-betul saya tangani Bapak Ibu, terkadang sudah selesai, sudah diberikan ilmunya, eksekusinya nggak jalan. Kenapa? Ternyata Ustadz, setelah pertemuan dari Ustadz, kita nggak bisa lanjut. Ternyata kita masih belum sepakat juga, gitu Pak. Kenapa belum sepakat itu Bapak Ibu?
Karena banyak di antara orang tua kita saat ini itu beri-beri, bagi-bagi ke anak-anaknya tanpa diketahui oleh anak-anak yang lain. Sehingga muncul konflik waris gara-gara bapak sudah ngasih ke kakak Pak Ustadz, sementara saya sudah anak yang sudah saya punya keluarga, saya juga nggak mampu hidupi keluarga saya. Dalam hati saya, Pak, lah kok bapak nggak mampu hidupi keluarganya? Kita punya posisi dalam dunia ini kan tergantung kita kerja keras apa tidak, Pak. Sebenarnya andai dulu saya malas-malesan, saya bergaul bebas dengan teman-teman, saya nggak mau dekat sama Allah, mungkin saya nggak seperti sekarang. Saya beritahu aja Pak Ibu. Tapi itu karena kerja keras. Karena saya tahu saya harus belajar, saya harus dakwah. Ini buat adik-adik nih, ya, capek dulu nggak apa-apa, tapi insya Allah dalam ibadah itu nggak ada capek, karena dia dikasih kebahagiaan sama Allah. Dia dikasih manisnya hidup, dia tetap tersenyum walaupun berat, karena kita ibadah semua. Nah, karena itu Bapak Ibu, dalam kajian-kajian waris ini saya titip nanti betul-betul kita berani menerapkan itu. Tapi tolong jaga persaudaraan. Karena banyak konflik-konflik itu muncul karena di antara kita, di anggota keluarga loh Pak, itu ngomong aja nggak mau Pak. Mau ketemu itu loh susah. Itu saja, apalagi nanti ketemu bahasnya harta. Yang harta itu sebenarnya sudah kita pegang, sudah kita ambil. Wajar ada konflik itu. Saya kemarin didatangi orang dari Kediri Pak. Dari Kediri datang, saya bilang Pak, monggo kalau mau ke kampus, saya ada jadwal. Habis saya acara pagi di Lamongan, kemudian saya siang ada acara seminar di kampus. Nanti jam 3 saya kosong. Benar-benar datang Pak. Datang menyelesaikan bagi waris. Karena mereka pingin ketemu sama Ustaz benar-benar clear. Ternyata banyak Pak kes-kes yang butuh didalami. Misal ada satu bidang tanah yang itu adalah pemberian dari orang tuanya istri yang meninggal. Rumahnya itu dia bangun bareng-bareng. Ini kalau orang yang tidak ngerti betul, nggak sebagai auditor kekayaan Pak, dia nggak ngerti nih mana yang menjadi harta waris. Itu kalau orang yang ngerti Pak, yaitu milik istri semua, itu milik suami semua, nggak bisa. Yang namanya harta pemberian orang tua kita, baik hibah, waris, itu menjadi milik si yang membawa. Kalau contoh istri, ini milik istri orang tuanya, itu milik istri. Kalau istri meninggal, itulah yang menjadi harta waris si mayit. Satu, yang pertama. Yang kedua, bangunannya dibangun ketika mereka sudah menikah. Berarti kalau begitu, bangunannya milik siapa? Ini contoh nih. Yang meninggal istri nih. Saya ingin luruskan nih kajian-kajian di masyarakat yang kadang ini salah, kurang tepat. Rumahnya milik siapa, Ibu? Milik suami istri. Ya. Maka saya bagi dulu separuh untuk istri, separuh untuk suami. Karena itu harta waris di sini itu di samping dia harta bawaan, ditambah separuh dari harta bersama itu. Jadi Bapak Ibu, harta bersama itu hubungannya dengan perkawinan, bukan dengan waris. Saya beritahu saja. Di mana ilmunya? Kebanyakan kita kalau ngomong perkawinan hanya sebatas sampai hukum. Kalau sekarang Bapak Ibu, orang menikah itu bahas sampai pada persoalan ekonomi.
Contoh saya tanya Bapak Ibu, kalau menikah dengan suaminya, suami menikah dengan istri, itu akadnya apa? Jawabannya Pak, akadnya apa Pak kalau nikah kemarin? Akadnya akad nikah. Iya benar, tapi akadnya apa? Makanya butuh ilmu ekonomi Islam di sini. Saya sudah buat buku judulnya bagaimana akad-akad dalam ekonomi, nulis bareng dengan teman-teman se-Indonesia. Di dalam buku waris yang saya buat, tapi saya nggak bawa nih Pak Rito. Saya sudah jelasin ini loh akad-akad yang penting di dalam kewarisan yang bisa masuk termasuk perkawinan. Jadi Bapak Ibu, kita menikah suami istri itu akadnya adalah syirkah. Syirkah itu kita suami istri itu bermitra. Nanti kalau Bapak Ibu dalami syirkah itu ada syirkatul mal, ada syirkatul a'mal, ada syirkatul abdan, itu macam-macam. Nah Bapak Ibu sekalian, karena itu siapapun yang menikah, bertambahnya harta mereka setelah menikah, itulah nisbah keuntungan bersama mereka. Kalau tidak ada perjanjian perkawinan mereka untuk pisah bagi hasil, maka dia dibagi nisfu untuk istri, nisfu untuk suami. Itu konsepnya. Karena dalam akad syirkah, bagi hasil itu, bagi keuntungan itu boleh berdasarkan penyertaan modal dan boleh berdasarkan kesepakatan. Itu ilmunya. Makanya negara kita walaupun tidak begitu kelihatan Islami sebagai negara Islam Pak, itu sesungguhnya sudah main itu. Walaupun awalnya bukan dari situ, dari sosiologis saja karena banyak konflik, orang rebut harta. Contoh untuk memperkuat ini, itu jangan sampai meninggal lah, pokoknya cerai saja. Paling gampang. Ketika Bapak Ibu bercerai, contoh ini kasus, dia bagi harta bersama nggak? Cerai itu bisa cerai karena hidup, cerai karena mati. Itu ilmunya sudah. Makanya saya beri penguatan ilmunya. Harta bersama bukan hubungan dengan waris, tapi hubungan dengan perkawinan. Ya jangan debat lagi. Saya ngisi di kajian kelompok, ada banyak Arab-Arabnya lah di Ampel sana dekat sana. Ustadz saya nggak jelasin gitu Ustadz. Oke. Sekarang siapa yang menolak harta bersama? Muhammadiyah memahami itu, NU memahami itu, Al-Irsyad memahami itu. Bapak mau ikutin istihad jama'i atau infiradi? Di hadapan Allah silakan Bapak Ibu. Kuat-kuatan aja kalau saya mau begitu. Silakan. Saya mendudukan ilmu yang benar, yang saya pelajari, yang saya dalami dan saya praktekkan. Alhamdulillah Bapak Ibu. Saya sejak dulu aktif di Majelis Tarjih dan sekarang saya dapat amanah di Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Jawa Timur. Dan periode ini saya menjadi Dewan Pimpinan MUI Jawa Timur dalam bidang ekonomi dan bisnis syariah dan saya sebagai sekretaris. Jadi kita mau apa lagi, dan saya tahu MUI juga mutusin begitu. Makanya ilmunya kita pelajari. Ini dia. Akhirnya kita bisa menempatkan. Jadi setiap perbedaan itu bukan ikhtilaf, tapi tinggal menempatkan dulu Pak. Oh ini harusnya begini, ini harusnya begini. Nah termasuk terkadang kita itu kasus-kasus perceraian, karena saya juga sering menyelesaikan kasus itu. Jadi kalau mahasiswa saya di S2 itu Pak sama di S3, karena saya juga ngajar di program doktoral, itu kalau tidak hakim, pengacara, jadi sudahlah tahu betul saya. Bahkan ada di antara mereka, sudahlah pokoknya kamu saya bayar sekian, yang penting saya dapat harta waris. Saya beritahu loh, sampai mahasiswa saya itu pengacara terkenal, dia bilang susah Ustaz waris Islam itu diterapkan.
Karena kalau orang udah berduit, Pak, dan memang caranya ada, Pak, pengacara juga ada caranya. Pokoknya yang penting kita dapat. Bahkan ada sekarang kasus yang mereka bagi warisnya sudah selesai dikejar-kejar pengacara. Kenapa, Pak? Fee-nya belum dibayar. Bayangin loh, Ibu, 2 miliar lebih. Lembaga waris center yang saya dirikan, Pak, free, nggak ada yang bayar. 15 tahun saya lakukan itu. Makanya sekarang banyak yang masuk, Pak, tolong Ustaz. Ini Ibu, insya Allah kalau kita mendahulukan akhirat, insya Allah dunia kita dicukupkan oleh Allah. Ya walaupun demikian Pak Ibu, nggak mungkin orang zaman sekarang nggak beri kita lah dengan izin Allah, pastilah. Ya Pak Rito ya. Malah saya banyak menemukan pengusaha kadang dia nangis, ya Allah Ustaz, ada ya zaman sekarang anak muda yang seperti ini. Sementara yang lain, Pak, saya kasih 5%, 10% dari aset yang dimiliki, saya bantu. Nggak ada. Saya bina pengacara. Kalau kamu mau dakwah dengan saya akan berikan kamu jadi pengacara terkenal, tapi tolong tidak ada manajemen fee-nya. Siap Ustaz? Oke, jalan. Hanya biaya perkara aja lah, Pak. Transport mungkin dia, wajar lah. Tapi jangan minta manajemen fee. Nah ini dia. Masya Allah Bapak Ibu, amal solehnya besar sekali. Maka nanti kalau masjid ini ingin juga mendirikan lembaga saya, nanti waris center cabang masjid Bapak Ibu, saya persilakan. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa bantu bikin papan sebentar, pusat konsultasi waris. Nanti di belakang layarnya ada saya. Nanti Bapak yang bergerak dalamnya. Saya akan bantu itu. Banyak masjid-masjid yang sudah, Masjid Salahuddin di Sidoarjo, ada juga Masjid Muhammadiyah di daerah ya Sidoarjo juga Pak Ibu. Masjid yang lain juga pada minta di Banyuwangi, lain silakan. Saya tidak pernah batasi itu, karena kita sama di hadapan Allah dakwah ini. Masya Allah Bapak Ibu, ini penting banget. Ya sekali lagi saya saksi hidup paling 15 tahun. Sebagian besar kita itu kesulitan bagi waris karena tadi. Makanya saya pesan betul-betul ilmu ini didudukan secara baik dan betul-betul bisa mendudukan kita, bisa dengan waris ini masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat-ayat waris itu sifatnya hudud, maka ada sanksi. Di ayat 13 kata Allah, dikunci nih Pak. Setelah Allah jelaskan ayat 11 tentang bagian waris, ahli warisnya siapa, termasuk ayat 12, Ibu. Ditambah ayat terakhir surah An-Nisa. Ayat berapa Pak Ibu? Ayat terakhir surah An-Nisa 100. Ketimbang salah ayat Al-Quran 176. Yang di situ Allah menjelaskan untuk bagaimana bagian waris saudara kandungnya si mayit. Masya Allah. Di ayat 13 Allah sampaikan tilka hududullah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulah, dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilul jannah, akan dimasukkan di dalam surga, tajri min tahtiha khalidin. Allah sebut begitu. Di ayat 14-nya Bapak Ibu Allah sampaikan itu, wa may ya'sillaha. Jadi maksiat itu adalah orang yang nggak mau ikut ketentuan, gitu Pak. Makanya maksiat itu sebenarnya sih Pak, jawab balasannya apa? Dosa itu loh Pak. Karena dia tidak ikut ketentuan. Bahkan kata Allah, wa yata'adda hududahu, dia enggan, sudah nggak mau ikut, pokoknya nggak mau Ustaz. Gitu Pak. Yadkhilun nar,
dia akan dimasukkan dalam neraka. Makanya Bapak Ibu, waris ini saya beritahu nih. Karena kalau kita sudah meninggal, bagi waris siapa? Ahli waris. Kalau ahli warisnya tidak adil, itu pengaruhnya kepada si mayit. Makanya ketika saya bagi waris, yuk kita selamatkan orang tua kita agar dimasukkan dalam surganya Allah. Kita bagi warisnya menurut waris Islam. Ini Pak poin pentingnya. Maka berbakti kepada kedua orang tua kita adalah ketika mereka meninggal dunia, atau warisnya dibagi menurut waris Islam. Karena itu jangan Bapak Ibu nutup-nutupi. Saya pernah bagi waris juga di anak angkat. Lama sekali Pak. Kaya dia. Pas anaknya murid saya di SMP dulu, di Gresik. Ibu kaya nggak? Ibu punya harta nggak? Punya Ustaz. Boleh nggak saya izin harta warisnya kasih saudara kandungnya si mayit? Ibu nanti dapat 1/3 saja dari wasiat. Nggak apa-apa lah Ustaz kalau ketentuannya begitu. Tapi yang lainnya Pak, seperti sinetron, rata-rata disembunyikan, rekeningnya di bank, dipindahkan ke rekening dia. Ibu yang masih hidup, dia rayu-rayu, dia iming-imingi, dia dekati, tanda tangan, depositonya dipindah, habis. Sampai sekarang berantem. Saya bilang, Mas, ayo cepet. Aduh gak bisa Ustaz. Istri sebagai anak angkat, itu kalau misalnya mau saya bilang bagi waris, dia langsung, sudahlah, biarlah itu adik-adik saya kayak gitu. Padahal Pak, mereka juga punya kebutuhan harta. Jadi Bapak Ibu nanti ada keponakan-keponakan yang terkadang ngaku sebagai anak angkat. Padahal yang nanti dapat wasiat itu adalah anak angkat yang sah. Ya Bapak Ibu, mendekat. Ini masalah-masalah terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ayo kita selamatkan si mayit yang memiliki harta waris. Termasuk ketika kita sudah bagi warisnya belum sempurna, sempurnakanlah bagian waris itu. Gimana Ustaz? Hartanya sudah saya pakai Ustaz, sudah habis. Ya, musyawarah bagaimana saling memahami. Yang penting hitungannya disempurnakan. Ini dia. Oke, saya kira penyemangatnya begitu. Nanti kalau Bapak Ibu mau pelajari waris, buka mulai dari ayat 7 sampai dengan ayat 10. Ini etikanya di dalam pembagian waris. Rukun-rukun waris ada di ayat 7. Sosial harta warisnya ada di ayat 8. Bapak Ibu dididik oleh Allah, tolong jaga anak-anak biar bisa adil, itu di ayat 9. Agar kita tidak makan harta waris dan tidak makan api neraka dalam perut kita, ini ancaman Allah, itu di ayat 10. Ayat 11, 12, 176 ditambah, itu siapa ahli waris, bagian warisnya mereka berapa, itu di situ. Ayat 13, 14 itu doktrin kewarisan Islam. Sudah Bapak Ibu lulus 1 semester. Tapi baru pertemuan pertama menyampaikan rencana perkuliahan kita. Oke, saya buka tanya jawab Pak Rito biar ada kesempatan. Saya persilakan Bapak Ibu. Kita monggo Bapak. Dipersilakan. Silakan Pak. Terima kasih Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang dijelaskan Ustaz yang terkait dengan waris, itu memang sesuatu yang pelik Ustaz. Ya. Jadi banyak kasus-kasus atau masalah-masalah yang terkait dengan waris itu paling dominan. Ya.
Yang ingin saya tanyakan Ustadz, ini terjadi kasus masalah wasiat. Ya. Jadi orang tuanya memberi wasiat pada salah satu anak untuk sebidang tanah. Ya. Namun dari saudara-saudara ini tidak setuju. Padahal ini sudah istilahnya sudah notarial dalam arti di hadapan pejabat. Itu yang pertama. Terus penerapan apakah kira-kira yang harus dilaksanakan oleh notarial itu tadi, notaris itu terhadap warisan itu tadi. Karena saudara-saudara tidak ada yang setuju. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimanakah Ustadz kalau pewaris dalam hal ini orang tua itu muslim, tapi anak-anaknya non muslim. Baik. Untuk pembagiannya warisnya gimana? Ya. Penerapan hukum Islamnya. Ya. Terima kasih Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bapak Ibu. Alhamdulillah, pengalaman saya sudah banyak menyelesaikan kes-kes yang kayak begini. Tanyakan oleh Ustadz kita. Satu, kalau kita bicara wasiat, wasiat itu ada ilmunya. Sebelum ada ilmu waris, wasiat turunkan dulu oleh Allah. Tapi ketika turun ayat-ayat waris, maka itu sudah berubah. Wasiat itu ilmunya adalah bukan diberikan untuk ahli waris selain ahli waris. Tapi kan saya juga memahami secara sosiologis, orang tua kan nggak ngerti, Pak. Kalau nggak ada konflik, biasanya saya izin. Ya sesungguhnya sebenarnya orang tuanya nggak ngerti, maksudnya hibah gitu loh, Pak. Karena kalau hibah itu boleh kepada ahli waris, boleh kepada selain ahli, ya kayak hadiah gitu loh, Pak Ibu. Ibu berikan hadiah ke anak gitu loh. Nilainya besar, namanya hibah. Maksimal sepertiga dari harta yang kita miliki. Makanya Bapak Ibu kalau sudah menikah, kalau mau beri harta, izin kepada suami dan istri. Kan harta bersama itu. Dan banyak juga perceraian gara-gara tadi bagi-bagi diem-diem. Akhirnya apa? Oh, saya giliran minta untuk orang tua saya, istri nyemprot terus, Pak. Tapi giliran untuk keluarganya, istri minta terus. Dan sebaliknya begitu terjadi, Pak. Saya banyak juga tangani kasus cerai itu kayak gini, Pak. Saya bilang ini persoalan ilmu aja sebenarnya, tapi prakteknya memang kadang gitu, Pak, terjadi. Maka saya verifikasi dulu, Ustaz. Walaupun notaris, jadi ada mantan pejabat kepolisian di Kalimantan, dia punya banyak tanah-tanah. Karena istrinya meninggal, dia kan pengen nikah lagi. Anak-anak curiga, wah enak dong, emak baru saya jadi kaya raya. Itu kesalahan sekarang. Akhirnya Pak, banyak kasus yang saya tangani, orang tua diusir oleh anak-anaknya gara-gara apa? Bapaknya nikah lagi. Padahal saya bilang, siapa yang rambut orang tua kita sudah sepuh begitu kalau bukan istri yang memang dia ikhlas. Anak-anak punya batasan, Pak, jujur lah ya. Walaupun ada ya, Pak, tapi beda. Sangat beda. Akhirnya, Pak, perusahaannya dibalik nama. Beliau datang ke rumah saya di kantor saya di Gresik, Pak. Tolong Ustaz, anak-anak yang dulunya baik-baik Ustaz sekarang jauh. Saya sedih, padahal punya kekayaan banyak. Nah, kasus wasiat ini Pak, saya batalin semua. Anak-anak saya panggil, nangis mereka semua, Pak. Mohon izin Pak, saya tarik semua wasiatnya. Walaupun notaris mah Pak, seneng aja. Selesai, bayar. Saya beritahu Ibu, mohon maaf ya, notaris mah seneng aja. Makanya kadang saya juga sering kali marahi mahasiswa saya notaris.
mohon disampaikan kepada mereka secara benar. Apalagi pengacara Pak, saya kuat banget Pak. Jadi kita dakwah yuk gitu loh Pak. Nah, kalau nanti wasiatnya begitu, kemudian saya bisa berhasil nanti, ya sudahlah ini mungkin hibah gitu, sehingga saya hanya ambil sepertiganya, saya berikan kepada yang menerima, sisanya saya tarik menjadi harta waris. Disinilah Bapak Ibu butuh kekuatan kita untuk bagaimana memahami ilmunya, mengkomunikasikannya, bagaimana mendudukkan merekanya gitu. Wah, seneng Pak. Makanya Bapak Ibu sekalian, wasiat itu sebenarnya cara Allah. Ketika kita sudah mulai menilai ada tanda-tanda kematian, mungkin sakit gitu Pak, kita dalam perjalanan yang mungkin resikonya cukup berat, kan kita bisa tuh Pak mitigasi lah. Ya, ini ilmu bisnisnya namanya mitigasi risiko. Risiko itu bisa kematian, bisa reputasi, risiko hukum, risiko profit, keuntungan gitulah Bapak Ibu. Nanti ada sertifikasinya lah Bapak Ibu nanti. Kalau emang belum bisnis mungkin kadang nggak kesana Pak. Jadi kalau orang pembisnis dia sangat concern ya Pak, karena itu penting. Itu Allah kasih wasiat. Mungkin ada di antara kita yang nanti kalau kita meninggal dengan waris, anak-anak kita nggak akan bagi ke mereka. Dan kita juga harus pikirkan akan ada sedekah jariyah yang sifatnya mengalir terus. Wasiatkan bidang tanah ini untuk pengembangan ekonomi umat. Ya mohon maaf Pak, kadang saya kalau menilai status wakaf, karena banyak juga penelitian tentang wakaf tuh Pak, termasuk pengabdian saya. Rata-rata Pak kalau kita wakaf, ini kritik buat kita semua loh Pak Ibu. Tanah-tanah yang sudah nggak lagi kita butuhkan, saya beritahu aja. Harusnya kalau Bapak Ibu wakaf, Bapak Ibu punya toko, dua-duanya berkembang. Yang satu enggak berkembang, Ibu wakafkan yang mana? Itu Pak. Makanya Bapak Ibu, Allah tidak mendudukkan orang yang terbaik itu pada kekayaan, pada ketakwaan. Orang yang bertakwa itu orang yang selalu berbagi, baik kesempatan dia lapang maupun sempit. Ini saya beritahu loh Ibu. Dan saya nggak pernah iri orang-orang kaya, nggak pernah. Bahkan saya kalau sudah 15 tahun saya bagi waris, banyak orang-orang yang kaya itu baru tahu kaya setelah dia meninggal kok. Dia nggak pernah punya kesempatan berbagi. Dia numpuk-numpuk. Dia balik nama pakai KTP orang lain, dia tabrak peraturan. Mohon maaf loh Ibu. Bahkan secara ekonomi harusnya orang itu tidak akan kaya-kaya banget. Karena negara sudah ngatur kepemilikan maksimal itu berapa hektar. Tabrak. Bahkan gunung Pak Ibu. Gunung itu milik siapa Pak? Nah kalau gunung milik manusia, saya nggak tahu, mudah-mudahan gunung ini nggak kayak dijual ya Pak. Bahaya Pak Ibu. Loh, ini persoalan terkait tentang kepemilikan. Kan ada itu kaidah itu. La yajuzu li ahadin ayyatasarrafa, tidak boleh seseorang mentasarrufkan sesuatu li ghairi milik, yang bukan miliknya, illa bi izni, kecuali dapat izin. Makanya kalau Bapak Ibu mau mengelola tanah-tanah pemerintah, izin dulu, walaupun kadang izinnya ditabrak-tabrak. Jadi banyak sekarang ini orang dipanggil-panggil Pak sama aparat gara-gara apa? Fungsi lahannya kan beda-beda. Mungkin periode tertentu dia bisa kuasai, periode berikutnya, loh kok ada persoalan nih, pajaknya dipanggil-panggil. Ya ini makanya Pak Ibu, termasuk juga dengan wasiat Allah sudah atur betul. Nah itu saat jadi kalau nanti memang walaupun sudah sah itu, tapi peruntukannya enggak, saya kumpulkan ahli warisnya, sini kumpul. Ilmunya begini, saya butuh keikhlasan untuk sama-sama membenarkan ini. Saya ambil kepada hibah, karena orang tua kan tidak ngerti hibah itu bagaimana wasiatnya. Taunya dulu dia ngaji, pokoknya kalau pengen bagi wasiat gitu aja Ustaz.
maksimalnya nggak dipelajarin. Jujur Pak, satu waris yang saya tangani di Gresik yang nggak selesai sampai sekarang, itu karena pernah dibagi-bagi, dia konsul sama ustadz, nggak apa-apa boleh, dihibahkan nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Setelah saya telusuri, loh, kok anaknya perempuan semua? Ternyata biar harta ini tidak banyak kebagi kepada saudara kandungnya, dia bagi-bagilah Pak ketika masih hidup dengan tidak sesuai ketentuan dari itu. Astagfirullah. Saya luruskan. Oke, kumpul. Karena kakaknya orang perbankan, dia ngerti. Ustaz tolong, termasuk saudara besarnya dia, tetangga saya juga di perumahan Penguangan Indah di Gresik. Udah ketemuan Pak, saya luruskan semua, bahkan peti peninggalan orang tuanya pun dia nggak berani buka Pak. Saya yang buka, semua sertifikatnya saya buka atas izin mereka. Saya verifikasi mana harta yang dipakai oleh ahli waris, yang itu bukan haknya. Termasuk hibah-hibah tadi Pak, saya hitung ulang, kira-kira ini melebihi ukurannya apa enggak. Ini bismillah Pak, butuh ilmunya nih. Makanya bapak-bapak butuh menjadi auditor atau supervisor dalam bidang kekayaan dulu, baru ngerti Pak. Kalau enggak susah memang, terus terang aja. Termasuk harus bisa mengappraisal berapa harga ini layaknya. Alhamdulillah saya punya tim-tim yang bersertifikat profesional, yang dia juga dakwah dengan saya. Saya bilang pokoknya orang kalau mau gabung dengan saya, niatkan dakwah, jangan cari dunia, gitu Pak. Baru jadi tim saya. Karena verifikasinya itu, siap Ustaz, masuk, kita dakwah bareng-bareng. Nah, ternyata Pak, setelah selesai nanti ketemuan lagi ya, nggak bisa. Ternyata apa? Kakaknya, masya Allah Ustaz, adik-adik nggak bisa dikumpulin lagi Ustaz. Dia nggak sepakat, lebih milih pendapat Ustaz kita yang lama. Iya, karena apa? Ada aset yang sesungguhnya itu harta waris, dia pakai Pak untuk usaha apotik besar. Disitulah beratnya Pak. Saya beritahu aja Pak Ibu beratnya. Apalagi kadang, ya mohon maaf ini mungkin di sini nggak ada, ini di luar Pak ya. Istrinya karena mungkin, Mas kapan kita beli mobil Mas? Mau harta warisnya banyak Mas. Sebaliknya istrinya juga begitu, punya suami yang nggak saleh. Kesempatan kita, kapan kita kaya? Dan banyak sampai sekarang waris nggak dibagi-bagi karena persoalan itu. Makanya kalau saya ditanya, Ustaz, saya kalau begitu cari pasangan yang apa? Pasangan yang saleh dan saleh. Ketika nanti ada waris, biarlah Mas, tugas kita adalah hanya mengamalkan hukum Allah. Kita sudah punya, kalau nanti kita dapat harta waris, kita berikannya ke saudara kita yang tidak memiliki. Nah, gitu Pak. Tapi lagi-lagi Pak, seperti sinetron, terus terang aja gini-gini Pak. Kalau Bapak Ibu sudah saya hitungkan warisnya, wih 2 miliar, wih 10 miliar, udah lupa nih Pak. Ntar dulu Ustaz kalau gitu. Ada juga Pak, contoh kasus, ada seorang meninggal, dia lulusan syariah, dia meninggal hanya ngomong begini, nanti kalau saya meninggal rumah, kan dia nggak ada anak Pak, nanti rumah itu tolong kalau bisa dijadikan wakaf gitu Pak. Kan nggak boleh kita wasiat wakaf itu semuanya Pak. Ada ustadz lah di situ Pak. Yes, pokoknya ikhlas ya gitu Pak. Sebenarnya dia nggak ikhlas Pak Ibu, terserah aja. Ya karena kan kadang orang itu Pak, mohon maaf ya, kalau tetangga kita kadang sama Pak Yai kan, iya misalnya begitu Pak. Ini benar nggak Pak Ibu? Ini real nih sampai sekarang. Berjalannya waktu Pak, saudara-saudara ini kan punya kebutuhan untuk berobat karena usianya 70, 60, di atas 60 Pak. Mereka
Ustaz, saya ini butuh uang. Padahal sebelumnya saya temukan Pak, bareng-bareng. Sudah, saya luruskan gini Pak. Kan kalau kemarin yang namanya wakaf, wakifnya kan si mayit saja. Sekarang saya luruskan. Si mayit dapat 1/3, kan maksimal 1/3. 2/3 milik saudara-saudara kandung semua itu. Berarti kalau begitu wakaf itu wakifnya siapa? Si mayit plus saudara kandung si mayit. Yang gitu Pak. Gimana? Ikhlas gitu Pak. Karena ada Pak Yainya. Ya tadi masih susah lagi. Saya tanya, izin Pak Yai. Dulu waktu Pak Yai membagi waris ini sudah menjelaskan seperti saya nggak? Jawabannya sudah Ustaz. Yang lain diam nih Pak. Setelah pulang rame lagi. Ustaz, enggak. Pak Yai itu enggak benar. Karena sampai di pertemuan itu Pak, saya ini sudah puluhan tahun dakwah. Ya saya bilang Pak, izin Pak Yai, saya bukan dakwah lagi. Saya ini benar-benar yang memahami ilmu waris, saya kembangkan ilmu waris, saya dakwahkan ilmu waris, saya bantu penanganan waris. Ini ilmunya, Yai kan bisa memahami, iya, oke. Ya saya sampaikan ilmu Pak, dan saya juga nggak mau mengatakan yang berubah dari ilmu. Ya Allah, sampai sekarang Pak Ibu, karena ada satu saudara yang dia menganggap, jadi ada satu saudara ini mungkin dia ewa pakewa dengan itu Pak, karena rumahnya itu diserahkan kayak tersebut. Itu Pak. Untuk apa? PPK. Dulu harganya murah, sekarang setelah dijual harganya hampir 0,5 M. Nah kan bisa dihitung-hitung Pak. Makanya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf siapapun yang memang ingin bagi-bagi maksimal 1/3. Itu artinya kita sebagai seorang muslim masih memiliki harta 2/3 untuk memenuhi kebutuhan kita. Bapak Ibu, dalam memahami ilmu waris, termasuk ilmu tentang wasiat, hibah, yang lainnya, apalagi zakat kan apa? Takarannya cukup sedikit Pak. Itu buat Bapak Ibu itu sesungguhnya orang yang tidak akan kehabisan bekal, bahkan sampai meninggal dunia pun juga begitu. Terus terang Pak, ini Bapak mau dikatakan pelit kalau Bapak Ibu punya takaran, tidak usah. Silakan dipilah-pilah nanti mana harta yang disebutkan, karena hak itu Pak. Kayak 1/3. Komunikasi suami istri, ini harta kita bersama ya Pak, ini harta bawaan saya, gitu Pak Ibu. Ini maka solusinya Bapak Ibu, ketika kita masih hidup, tolong Bapak Ibu dudukin anak-anak kita. Karena kata-kata di'afan itu kata dari dhaif, jamak dari di'afan, itu artinya adalah mereka tidak bisa berlaku adil. Adil maksudnya apa? Menempatkan harta waris itu secara benar. Itu tafsirnya itu. Makanya Ibu sekalian, hati-hati. Nah, karena ini begitu Ustaz contohnya. Jadi mudah-mudahan bisa disampaikan sebenarnya. Memang berat nanti, apalagi dia nanti gugat di pengadilan Ustaz. Pasti dibagi seperti saya sampaikan. Karena pengadilan agama dia punya kewenangan membagi waris sesuai dengan waris Islam. Makanya di publikasi jurnal internasional yang saya tulis Bapak Ibu, saya tulis Challenges and Opportunities Islamic Inheritance in Indonesia. Apa peluang dan tantangannya? Harusnya kita umat Islam di Indonesia itu berpeluang seluruh warisnya dibagi menurut waris Islam. Terus terang aja. Karena sampai pengadilan peran negara masuk di dalamnya. Negara lain nggak ada Pak. Mesir sama hanya Darul Ifta saja. Sama seperti FUI gitu Pak. Tapi kalau Indonesia sampai masuk. Makanya Bapak Ibu kalau saya menangani kasus waris sama yang saya bantu, Ibu jangan takut ya. Pokoknya Ibu tegar saja. Karena kadang negara kita ini Pak kan nggak biasa konflik gitu Pak. Jadi kalau konflik itu kadang Bapak ini bukan konflik,
bapak ini sedang berdakwah, ingin meluruskan dan menyelamatkan si mayit, gitu loh Pak Ibu. Ini juga kadang menjadi masalah kita karena nggak biasa bersengketa, gitu Pak. Itu kelemahan kita. Ya alhamdulillah Bapak Ibu, peluangnya itu. Jadi oleh karena itu siapapun, kalau dikira-kira nanti ada saudara yang memang tidak mau nurut Bapak Ibu, yang memang dia menguasai aset waris, Bapak Ibu bisa ajukan gugatan di pengadilan agama aja. Nanti mahal Ustaz, udah Ibu hubungi saya aja, saya bantu nanti. Iya Pak ya, karena tujuan kita adalah jangan sampai nanti harta waris semakin berkurang, akhirnya kita susah untuk menerapkan hukum warisnya. Nah karena itu butuh perjuangan memang. Ya mudah-mudahan kajian kita memberi semangat. Allah sudah memberikan tantangan kepada kita, termasuk juga para orang tua yang sudah bagi-bagi ketika masih hidup Pak. Kan Allah datang tuh di ayat 11. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an. Bapak-bapakmu, anak-anakmu, tidaklah kamu benar-benar mengetahui siapa di antara mereka yang memberikan manfaat. Contohnya begini, kadang kita sebagai seorang ahli waris, Ustaz, kemarin itu Ustaz, yang nemani orang tua itu siapa kalau bukan saya? Gitu loh Pak. Ustaz, kemarin itu berobat-berobatnya ibu, itu pakai uang siapa kalau bukan uang saya Ustaz? Bisa nggak saya dikompensasi itu? Bener nggak Pak? Siapa kemarin Ustaz yang bantu bapak usaha itu kalau bukan saya? Itu bisa berkembang jadi banyak toko, tuh Ibu. Sebentar ya Pak, mau dapat dunianya atau dapat dunia akhiratnya? Masya Allah. Kadang kalau sudah ada harta Pak, mohon maaf Pak, makanya hati-hati, cenderung kita lupa. Karena itulah harus diperjelas. Siapapun yang pingin membagi hartanya kepada siapapun, tolong akadnya jelas. Ini akadnya bisnis, itu Pak. Masa sama orang tua bisnis ya Ibu? Ya, termasuk orang tua kepada anaknya. Karena saya juga pernah bagi waris. Ya kemarin Ustadz itu kan dana pendidikan saya pinjemin untuk dia sekolah. Loh ada Pak, kenapa? Karena dia punya kebutuhan untuk nikah lagi. Lah kan udah menikah istrinya, dia punya kemampuan. Tapi nggak apa-apa Pak Ibu, kalau kita benar sampaikan. Karena saya pernah meng-cross check, Prof, sebentar ya Prof. Dulu rumah-rumah itu ditempati oleh anak-anak. Ini niatnya membagi atau hanya ditempati saja oleh anak-anak? Jawabannya, ya ditempati aja lah Mas, gitu. Lo nggak apa-apa Pak Ibu, bukan berarti ini negatif, nggak. Kita ini kan harus meluruskan. Saya kalau sudah mengawasi bank atau apa Ibu, saya verifikasi dulu, ini benar nggak sesuai dengan prinsip pelaksanaannya gitu. Terpenuhi nggak rukunnya? Ada nggak syarat dari rukun tersebut yang berkurang? Jadi benar-benar butuh ketelitian. Jangan dikira kita cuma sekedar enggak Pak, benar-benar diverifikasi pelan-pelan. Karena jangan sampai nanti ada hak orang lain kemudian yang berpindah tanpa ini. Makanya Ibu sekalian, ya kita dudukan sebagai penutup ini karena sudah. Oh, Masya Allah. Dalam waris Islam, kalau anak kita ada yang non muslim, secara sesungguhnya dia kan tertutup. Tapi Pak Ibu, biasanya saya musyawarah begini. Sekiranya kalau mau membagi, nih Pak, kepada yang non muslim tadi itu, ya silakan musyawarah. Tapi tidak diniatkan waris, gitu loh Pak. Mengurangi porsi-porsi bagian warisnya ahli waris yang muslim tadi itu. Alhamdulillah di negara kita pengadilan agama termasuk Mahkamah Agung, kalau ada si mayit yang memiliki anak non muslim dikasih pertimbangan begitu. Tapi ingat, bukan dibagi berdasarkan waris, tapi kerelaan.
Nah, dalam kajian waris, termasuk dalam kajian ekonomi Islam, siapapun yang sudah menerima harta warisnya, dia boleh melepas bagian yang dia terima, diberikan kepada yang lain. Namanya tanazzul anil haq. Termasuk kalau ada masyarakat yang bilang, Ustadz, bolehkah saya membagi rata anak saya laki dan perempuan? Nih, waris Islam nggak boleh. Artinya ketentuan warisnya dulu lakukan 2:1. Setelah itu sampaikan, silakan mas yang laki-laki mau melepas bagiannya diberikan pada perempuan. Saya hitungkan dulu, bukan sekedar teorinya. Saya hitungkan, nih, emang miliaran Pak? Nih miliaran. Bagaimana? Ikhlas? Ikhlas. Terpaksa apa enggak? Saya harus verifikasi lagi. Kalau ikhlas, ya silakan. Kalau nanti saya verifikasi Pak sebagai pengawas syariah, satu, prinsip syariahnya sudah terpenuhi karena mereka bagi menurut waris Islam. Yang kedua, mereka juga ada berbagi yang itu menjadi poin penting dari waris. Makanya ayat 8 surah An-Nisa itu sebenarnya ada prinsip berbagi. Yang saya tulis adalah ada dana sosial di samping zakat, infak, sedekah, wakaf dan wasiat di dalam harta waris. Itu wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum itu. Ya, nanti Bapak Ibu bisa bedalah kitab-kitab tafsir tentang ayat fokus itu, termasuk nanti Bapak Ibu kalau mau, Pak Rito kan sudah saya kirim tuh kitabnya, judulnya At-Tafsir Al-Iqtisadi lil Quran Al-Karim. Tafsir ekonomi yang ada dalam Al-Quran Al-Karim, yang itu ditulis oleh Rafiq Yunus Al-Misri. Dia mengumpulkan seluruh pendapat ulama tafsir mulai dari kalangan awal sampai dengan kontemporer. Jarang di antara ahli tafsir yang membahas ekonomi dalam Al-Quran. Nah, dia jelasin banyak itu dalam ayat itu. Termasuk ayat waris dia ulas juga. Nah gitu Pak. Demikian Ustaz ya. Sampai prakteknya juga demikian. Jadi insya Allah Bapak Ibu, secara mutlak kalau memang non muslim itu warisnya sudah tertutup. Tapi nanti ada tadi ya yang disampaikan bagaimana penerapannya tadi. Ya kalau nanti nggak dikasih ya nggak apa-apa, emang mutlak memang nggak dapat. Tapi jujur Pak, ini saya jujur ya. Kalau sudah bagi waris Pak, yang ahli waris pun tetap punya persaudaraan Pak. Jujur Pak. Saat yang nggak langsat tetap kita kasih gitu, tetap Pak. Jadi tidak terlalu jauh-jauh kok Pak itu. Tapi kalau sekiranya nanti Bapak tuntut itu dia nggak dapat, ya nggak apa-apa, emang begitu. Tapi kan hakim punya pertimbangan nanti kalau di pengadilan. Nah, jadi Bapak Ibu harus memahami itu. Ya, karena di dalam penerapan hukum, di samping hukum itu muncul karena berdasarkan dengan sendirinya secara filosofis gitu Pak. Juga hukum itu juga membutuhkan pertimbangan secara sosiologis. Dan hukum itu secara normatif memang sudah jelas dalam Al-Quran dan Hadis. Nah itulah dia. Ya, saya kira demikian Ustaz ya. Mohon izin, ini waktunya sudah. Ya kalau saya sih nggak apa-apa. Takut Bapak Ibu biasa aja dulu selesai Ustaz. Gara-gara Ustaz terlambat. Ya saya mohon izin, saya mohon maaf. Nanti kita lanjutin lagi Pak Rinto ya insya Allah. Saya pun tidak ada masalah Pak, karena saya juga habis ini ingin jalan-jalan lah, ingin refreshing. Sejak Kamis ya, kalau sama Pak Rito ditemani, nanti bareng-bareng nggak apa-apa. Ya, kita doa Bapak Ibu, mudah-mudahan kajian kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita doa mudah-mudahan anak-anak kita, anak-anak yang mampu menerapkan hukum-hukum Allah termasuk hukum waris. Ya, kita doa kalau ada anak-anak kita yang memang masih menyimpang, kita doa ya Allah, luruskan mereka ya Allah, sentuh hati mereka ya Allah, cerdaskan pikiran mereka agar mengenal petunjuk-petunjuk Allah. Murid-murid kita itu kita doakan semoga belajarnya lancar, baik, menjadi orang yang juga saleh dan salehah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf.
Saya akhiri, nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan banyak terima kasih kepada Ustadz yang berkah. Luar biasa ilmu kita hari ini bertambah berkaitan dengan ilmu waris. Bapak Ibu, kalau nanti perlu penjelasan lebih lanjut, perlu kita ada seminar atau kajian, saya tunggu informasi dari panjenengan kalau misalkan ini sangat dibutuhkan. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kajian pada siang kali ini kita tutup, kita sudahi dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.